masyarakat belum merasakan ada keadilan dalam memilih pemimpin, dan itu terjadi. Nah, tetapi lagi-lagi manusia selalu saja terlambat. Saya ingin mengatakan bahwa kalau kita selama ini barang siapa berakidah tidak sesuai dengan Quran, sesat. Siapa yang beribadah tidak sesuai dengan tuntunan Quran, sesat. Kenapa engkau tidak pernah berkata? Siapa yang memprediksi tidak menggunakan Quran, sesat. Siapa yang mencoba-coba menganalisa peristiwa tidak dengan Quran, sesat. Kenapa nggak ada yang bicara itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pemirsa pada Suka TV yang terhormat dan dimanapun Anda bisa menonton kami, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini di samping saya sudah ada dan telah siap Bapak Kiai Haji Syarif Rahmat RASQMA, yang pada kesempatan malam hari ini kita akan berbincang-bincang ya dengan beliau. Ya, apakah ini sekedar kongres, yang pasti kita berharap bahwa ya dari perbincangan kita dengan Pak Kiai Syarif akan memberikan manfaat yang dan guna buat bekal di dunia dan akhirat. Wah, gitu ya, paling tidak ada penambahan ilmu yang bertambah ya. Oleh karena itu akan kita sapa terlebih dahulu Bapak Kiai Haji Syarif Rahmat. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Dr. Mustafa? Ya. Semoga sehat-sehat selalu Pak Kiai ya. Amin. Oke. Kalau kita ingin berbicara, saya dengan Pak Kiai ini terkesan bahwa saya memiliki kesan bahwa antum itu ketika membicarakan ayat Al-Quran itu selalu pasti ada rujukan. Yang saya maksud rujukan adalah rujukan bukti-bukti fenomena yang ada, salah satunya itu. Kemudian misalnya apakah itu berupa suatu kejadian atau suatu apa gitu. Kemudian Pak Kiai, apa sih yang sebenarnya kita untuk konteks hari ini sebenarnya kita akan bicarakan apa ini kira-kiranya yang lebih kena dengan kondisi hari ini? Iya, sebenarnya kan itu berangkat dari pandangan saya bahwa ketika orang mengatakan Al-Quran salihun likulli zamanin wa makanin, Quran itu selalu serasi, sejalan dengan perkembangan zaman dan di segala tempat, maka saya beranggapan bahwa Al-Quran harus seolah-olah turun kembali kepada kita dan di zaman ini. Maka ketika Al-Quran menceritakan tentang Nabi Musa melawan Fir'aun, maka sedapat mungkin kita harus membayangkan adanya kembali Musa-Musa di abad modern dan Fir'aun di zaman kekinian. Sehingga ketika kita baca ayatnya, kemudian terasa nikmat dan kita seolah menjadi bagian dari kehidupan yang diceritakan itu. Nah, itu sebetulnya pikiran-pikiran itu yang selalu muncul dalam kehidupan saya, yang mungkin lebih kurang 40 tahun lah ya saya belajar Al-Quran, hadis. Jadi, nah, referensi kitab yang selama ini ada itu membahagiakan saya. Dan itu adalah guru-guru saya di samping guru-guru di kampus dan di pondok ya. Tetapi tidak ada satu tafsir pun yang membuat saya puas sepuas-puasnya. Dan saya kira itu karena saya merasa bahwa setiap generasi punya porsi sendiri. Imam Syafi'i sudah menjadi manusia yang terhebat di zamannya dan kita pakai fatwa-fatwanya. Tetapi di saat yang sama juga kita harus bisa melahirkan pikiran otak-otak semacam Syafi'i di zaman ini.
Al-Ghazali begitu hebat dan tingginya kan. Iya, Tetapi betul. juga kita harus mencoba untuk memahami realitas sehingga kemudian ketika membaca Quran dan menyampaikan misi yang disampaikan Ghazali itu dengan bahasa-bahasa kekinian. Jangan jumud gitu loh. Maka ketika ada orang mengatakan apa sih itu yang namanya tajdid, bagi saya tajdid itu bukan memperbaiki yang rusak. Islah bukan. Tajdid adalah pada setiap generasi akan ada reinterpretasi terhadap Al-Quran maupun hadis. Nah seperti itu. Nah ketika saya selesai menghafalkan Al-Quran, alhamdulillah di perguruan tinggi Al-Quran, kemudian saya juga kursus suara nubuatan Kristen. Saya juga tadinya mau menghafalkan hadis kan, cuma saya pikir waktu kita tidak cukup lah karena sudah banyak kesibukan dan saya harus membagikan sebagian ilmu kepada anak-anak generasi di bawah saya. Nah, ketika saya renungkan Quran bolak-balik, saya berkesimpulan bahwa saya percaya hanya Quran deh, gitu aja. Ya, betul. Dan saya percaya pada Quran, dan ketika saya percaya dengan dia, saya jatuh cinta dengan dia, kemudian saya pergauli dia siang dan malam, maka dia berbicara kepada saya setiap saat. Nah mungkin teman-teman saya ya, yang paling tahu mungkin Dr. Mustafa sebetulnya yang paling tahu dari awal saya mencoba memecahkan pikiran ya. Yang baca tulisan-tulisan saya atau statement-statement saya mungkin akan tahu bahwa cukup banyak mungkin yang Allah izinkan untuk coba saya terjemahkan kembali Al-Quran ya. Terjemah dalam tanda petik ya. Saya terjemahkan kembali Al-Quran dalam bahasa kekinian yang mungkin bagi sebagian orang itu sesuatu yang ya aneh dan bid'ah. Tapi biarkan saya menikmati bincang-bincang saya dengan Al-Quran. Biarkan saya menerima anugerah Quran kepada saya. Nah, ada harapan bahwa ketika saya sampaikan juga mereka juga merasa dapat porsi menikmati sajian yang saya terima dari Quran. Nah, sebetulnya itulah Pak Dokter ya. Nanti kalau bincang yang lain nantilah setelah ini mungkin ya. Itu. Nah, saya juga ingin minta kesaksian Dr. Mustafa selama ini kan selama bergaul mungkin 30 tahun ya. Iya, sekitar itu. 30 tahun ini saudara saya sekasur, satu gelas, bukan cuma satu mushola. Dan kita duduk berdua itu berjam-jam. Yang kita omongin itu Quran. Quran. Sehingga, apa ya, saya bukan tuli dengan omongan orang. Saya kadung cinta dengan Quran, sehingga kadang-kadang kalau ada orang bicara gini-gini, saya tanya Quran. Quran ini omongan ini benar apa enggak? Ya, beliau tahu lah. Ya, istilahnya istantik bil Quran. Iya. Istantik bil Quran, bagaimana Al-Quran berbicara tentang hari ini, misalnya contohnya. Saya terkesan ketika pada waktu terjadi reformasi. Yeah. Ketika reformasi itu seakan-akan antum tuh menjelaskan bahwasanya, Al-Quran memberitahukan ini. Al-Quran memberitahukan ini. Dan itu barangkali yang saya maknai adalah sebagai kontekstualisasi Al-Quran. Kemudian bahkan dalam buku ini karangan Pak Kiai pemirsa, ini saya di pengantarnya itu saya tulis bahwa ini adalah Al-Quran versi artinya versi itu adalah sesuai masakannya Pak Kiai Sarip. Ya. Saya makanan apa itu? Bagaimana pendapat Pak Kiai tentang ini? Iya, kan antum tahu lah kapan dia mulai disusun. Ya. Tahun 1999. Tapi sebenarnya ide penulisan 1998. Dari 98 sudah ada kayaknya. Itu saya mulai berbicara tentang Quran dan negara ya. Ya. Saat itu ada istilah kandidat, ada reformasi, ada lain sebagainya. Dan hamba Allah silakan bisa membaca di buku itu dan silakan baca koran, berita dan ingat peristiwa hari itu. Insya Allah akan tahu bahwa Quran itu sudah bicara itu semua. Dan itu kita sebarkan di seluruh Jakarta, bahkan keluar Jakarta juga. Nah itu loh, termasuk reformasi. Ketika akan reformasi kan tiba-tiba ada muncul ayat fa'arsalna alaihim tufana wa jaradal kumal tufadi wa dama ayatin fasalatu fastakbaru wa kanu kama mujrimin, yang kemudian saya bicarakan dengan Pak Profesor Khotibul Umam. Karena beliau guru arud ya, arud. Saya coba sampaikan, Pak Kiai Profesor, ini saya kok dapat ayat ya
muncul ayat kok sepertinya bisa diarutkan walaupun kurang pas banget ya. Fa'arsalna 'alaihim tufana wal jarada wal qummala wad-dafadi'a wadama ayatin mufassalatin. Kemudian fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Saya menghadap ke Profesor Khatibul Umam. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, kemarin beliau kurang sehat. Karena beliau pakar bahasa Arab yang tidak pernah ke Timur Tengah, tapi semua referensi bahasa Arab beliau jagonya. Asli Indonesia. Produk dari pesantren Semarang itu, Meranggen. Luar biasa. Beliau tidak pernah ke Timur Tengah, tetapi kalau bahasa Arab putus semua sama beliau. Rujukannya. Sampai hari beliau rujukannya. Saya tanyakan ini, Prof, saya kok sepertinya dapat ayat gitu yang gini-gini. Apa benar ini bisa dijadikan sebagai ikut bahar? Blaqal jamalu minal buhuril kabilu. Bahar kamil. Tapi beliau kayaknya sepertinya mengatakan, enggak lah, itu kan ayat Quran. Tapi saya bisa menyanyikan dengan bahar kamil. Kamil kan sempurna. Nah, ketika saya renungkan, itu berbicara tentang Nabi Musa dan kejatuhan Firaun. Kami kirimkan pada mereka topan, jarod belalang, kumal kutu, dofadi akatak, wadama dan darah. Nah, ketika itu memang saya sebarkan di beberapa tempat saya ketika masih manual waktu itu, bahwa Bani Israel ditimpa tufan. Waktu itu ada tsunami pertama di Banyuwangi yang masalah. Banyuwangi. Wal jarod belalang, di mana belalang tahun itu di mana-mana ada kan. Aedes aegypti kumal. Karena nanti kalau dalam Bible, dalam kitab Keluaran kalau tidak salah itu nyamuk. Kutu itu nyamuk. Wadofadi dan katak. Itu katak sudah ramai waktu itu. Dan terakhir wadama darah. Saya bilang dengan teman-teman saya waktu itu, nanti kalau darah ada yang menetes, insya Allah ini kejatuhan Orde Baru. Itu saya sebarkan tulisan berapa lembar, mungkin ada yang kebagian mahasiswa juga. Insya Allah Orde Baru akan tumbang setelah ada darah yang menetes. Terbukti kan? Iya. Tembakan Trisakti, hari itulah kemudian Pak Harto mengundurkan diri. Bubarlah Orde Baru yang sudah 32 tahun. Saya tidak mau meramal. Tapi ayat-ayat seperti itu suka datang dengan sendirinya. Maka saya kepada teman-teman pengamal munajat hari ini, saya katakan, amalkan munajat, tidak usah bertanya. Nanti biasanya suka muncul ayat. Nah, itu dia doa yang diteruskan. Dan ada buktinya secara tertulis lagi. Iya, saya tulis, ya tanggalnya kan ada semua di buku saya. Salah satu kebiasaan saya kalau menulis apapun, itu ada tanggalnya, ada harinya, ada jamnya. Itu seperti itu. Sehingga di HP saya itu penuh tulisan, ini hampir semuanya ada. Hari, tempat, hari, tanggal, jam, tahun. Itu biasanya ada. Alhamdulillah tulisan-tulisan tadi yang seperti itu saya cantumkan di dalam buku-buku saya lengkap dengan tanggalnya. Mohon maaf, jangan pernah berpikir bahwa ini Syarif Rahmat hebat. Nggak ada. Kita ini kata orang Sunda, rokrak di nyawaan, nggak ada nilainya apa-apa, hanya digunakan oleh Allah untuk got saja menyalurkan air lah, nggak ada nilainya apa-apa kita ini. Tapi kenapa itu terjadi? Saya sangat percaya dengan Quran. Dia turun kembali hari ini kepada kita. Dan dia akan berbicara apapun tentang hari ini. Dari mulai urusan keluarga, sampai urusan negara, Quran bicara hari ini. Cuma kalau vulgar kan nggak bagus, ya kan? Nah, saya senang kalau ada teman-teman yang mau datang ke rumah saya, atau yang di Tasik ke kediaman Dr. Mustafa, ngobrol, ya, kita senang. Jangan ada pikiran apa-apa, kita ini bukan siapa-siapa, nggak ada nilainya apa-apa. Tapi percayalah, begitu Anda jatuh cinta dengan Quran, Quran jauh lebih besar mencintai Anda. Dia akan curahkan semua yang dimilikinya. Gitu. Dan begitu indah, ya, karena Al-Quran itu tidak ada nyebut yang jorok-jorok. Nggak ada. Bahkan orang yang memang harus mengeluarkan kotoran pun di suatu tempat pun hanya disebutkan
di suatu tempat gitu saja. Ya, tuh. Masya Allah. Minal ghaid itu karena mungkin karena saking keluhuran daripada bahasa Al-Qur'an. Iya. Nah, kemudian kalau kembali kepada dalam kajian akademis kita pernah mengenal apa yang disebut dengan ulumul Quran. Nah, kan kada orang menafsirkan kan selama ini kita mengetahui tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran bil hadis, ya, tafsir bil ma'thur dan sebagainya. Kalau ketika kita menyambungkan dengan kondisi kekinian, ini kira-kira kalau dalam kajian ilmu tafsir, dan saya yakin pasti itu ada dalam kajian tafsirnya. Ini biasanya masuk ke bidang yang mana ini? Apakah tafsir bil akli murni, ataukah tafsir bil isyarah, atau tafsir di apa ini Pak Kiai? Ya, saya merasa bahwa ini tafsir isyari. Isyari, dan saya kemudian tambah kagum dengan para ulama terdahulu. Betapa ketika mereka menafsirkan ayat itu beda-beda, tapi semuanya berada di bawah naungan ayat yang sama. Coba bagi Anda yang ingin mendalami masalah ini, baca kitab Al-Iqlil fi Istinbatit Tanzil karya Suyuti. Yeah. Wah, itu di luar pikiran kita, di luar dugaan kita, kok bisa ayat dimaknai seperti itu. Nah itu. Demikian juga Al-Ghazali ketika wattaqullaha yu'allimukumullah. Dia pahami bahwa yu'allimukumullah itu adalah direct diajari ilmu laduni. Orang tidak pernah berpikir ke sana. Nah, saya kira Quran akan tetap setia dan akan tetap seperti itu dengan karakteristiknya. Dia akan memperlakukan orang yang mencintainya dengan sebesar-besar cintanya. Ketika dia berada di zaman ini, dia akan bicara tentang apa yang ada di zaman itu. Ketika dia datang di zaman ini, dia akan bicara tentang zaman itu tanpa harus merubah ayatnya, tidak menambah katanya, tapi cukup dengan ayat yang sama, cerita yang sama, dengan apa namanya, fenomena musyabbah, ya, musyabbah yang berbeda, musyabbah B dan musyabbah yang berbeda. Maka ketika saya bicara tentang misalnya baca ayat tentang Nabi Adam misalnya, itu bisa menjadi mungkin 20-30 peristiwa. Ya betul. Ya, maka mungkin teman-teman yang pernah nonton saya di TV One silahkan. Saya hampir tidak pernah menggunakan dongeng-dongeng manusia. Ya, hadis pun saya jarang. Jadi jangan pernah mengatakan Anda tidak cinta hadis, sangat cinta, tapi cintaku pada Quran masih belum cukup saya membalas cinta dia. Maka saya tidak akan sibukkan dengan yang lain dulu. Walaupun di kampus saya ngajar hadis juga. Tapi saya lebih tekankan ini. Jadi ada Adam, misalnya pada penafsiran Adam, ada Adam yang hidup pada masanya, ada Adam yang hidup zaman kemerdekaan, ada Adam yang hidup zaman reformasi, dan ada Adam yang hidup pada postmodern sekarang ini. Nah, itu dia. Dan itu menariknya kenapa bahasa Al-Quran itu, nama itu selalu ada arti. Ya, betul. Ya kan? Ada arti dan itu menunjukkan karakternya. Adam itu Rob, kulit tanah. Hawa khuliqat min hayyin. Yakub banyak meninggalkan generasi. Artinya apa sih? Tokoh-tokoh itu sebagai tokoh awalnya ya sudah selesai dia. Tapi di satu saat akan muncul manusia-manusia yang diposisikan seperti itu, dengan karakter seperti itu. Maka ketika orang ingin mendapatkan sesuatu seperti yang mereka dapatkan, ikuti aja perilakunya. Oh, kenapa saya mengatakan bahwa satu saat manusia bisa bikin manusia? Ya, pernah saya dengar. Ya kan? Ya, pernah saya dengar. Udah 20 tahun saya katakan satu saat manusia bisa bikin manusia tanpa ovum dan sperma, tanpa ayah dan ibu. Itu ada di Quran. Karena saya menangkap loh. Sebetulnya Quran sedang berbicara bahwa nanti ada satu generasi di mana manusia bisa membuat manusia tanpa ayah dan ibu. Ada itu. Cuma saya tidak tahu harus kemana mengujikan pikiran-pikiran seperti ini kan. Ya memang harus ada tabayun intelektual, baik yang apakah nanti dari ilmu biologi atau ilmu genetika atau ilmu yang lain. Tapi paling tidak kita melihat dari ini, ungkapan Pak Kiai barusan itu bagaimana misalnya ayam aja bisa tanpa bertelur lewat melalui ayam jago. Ayam jago
Tahu-tahu betina gitu Iya. kan bisa langsung. Ikan pun disuntik. Ikan disuntik. Apakah ini awal-awalnya mungkin dalam pengembangan sains modern itu ada konsep cloning barangkali? Ya, dulu kan klonan, sekarang cloning, mohon maaf ya. Beda dikit lah. Tapi beda sedikit, tapi dampaknya banyak. Iya. Ya, yang katakan tadi bahwa dengan mengklon ataukah dengan apa itu cara rekayasa genetik ya, dalam ilmu sains dikatakan rekayasa genetik. Apakah ini sebetulnya untuk membuktikan bahwa Al-Quran benar, Al-Quran hebat, kan begitu Pak Kiai? Saya ada yang mengkritik juga pikiran kita karena ini juga menjadi pikiran sebagian ulama ya. Ketika ayat Quran mengatakan bahwa Nabi Isa itu barrafa'ahu ilaihi. Iya. Barrafa'ahu ilaihi. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Ya kan? Iya. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, tidak menyalib Nabi Isa, tapi syubbiha lahum. Diserupakan pada mereka. Nah, kemudian para ulama memahami bahwa Nabi Isa waktu itu diangkat ke langit, tapi nanti nggak jadi masalah juga. Kan di ajaran Kristen juga sama. Yeah. Kemudian duduk sebelah kanan Allah. Ini kita belum diskusikan ini loh. Duduk di sebelah kanan Allah kan? Yeah. Berarti sama toh? Nah, bahwa ada sejumlah hadis yang mengatakan Nabi Isa pasti akan turun di akhir zaman. Hakaman adlan wa imam muqsitan. Tapi karakter yang sama juga adalah Imam Mahdi. Coba baca di hadis-hadis. Sehingga ada hadis la mahdiya illa Isa. Tidak ada Mahdi kecuali Nabi Isa. Hadis ini memang dianggap dhaif, ya kan? Tetapi hampir semua karakter Nabi Isa yang disebutkan itu sama dengan Imam Mahdi. Hakaman adlan, imaman muqsitan. Imam Mahdi kan ketika bumi dipenuhi dengan ketidakadilan. Nah, sebetulnya Imam Mahdi itu Nabi Isa atau Imam Mahdi? Hakimnya tuh nanti. Nanti ada yang mengkonfirmasikan bahwa keduanya akan bertemu, yang jadi imamnya adalah Imam Mahdi. Nabi Isa adalah jamaahnya biasa, tugasnya dia ngurusi ahlul kitab yang selama ini salah paham tentang dia. Saya mungkin sedikit memikirkan tentang statement orang atau pendapat orang yang memungkinkan bahwa yang dimaksud dengan Nabi Isa itu bukan Nabi Isa beneran. Tapi akan datang satu masa di mana ada satu generasi, di mana generasi itu atau orang itu punya karakteristik seperti Nabi Isa. Dia memahami ajaran Kristen dengan benar. Itu bisa jadi seperti itu. Sehingga penantian akan kedatangan Nabi Isa bagi saya, setelah ada pikiran seperti itu penantian yang sia-sia. Dan hampir tiap tahun itu ada kalimat kiamat sudah dekat. Nabi Isa sebentar lagi turun, termasuk Imam Mahdi. Ya kan? Nah, Imam Mahdi dipanggil-panggil dari abad ketiga sampai hari ini belum juga datang. Termasuk di sini Nabi Khidir atau Khadir. Saya tertarik dengan pernyataan dari Ibnu Hajar Asqalani yang mengatakan bahwa Nabi Khidir itu ya sudah meninggal dunia. Tapi kalau itu masalah-masalah khilafiyah yang mungkin panjang lah. Yang paling penting buat saya karena itu kan masalah-masalah yang orang dulu saja sudah ikhtilaf ya, khilaf. Nah, kita ingin Quran itu hari ini bicara. Misalnya ada kejadian orang diskusi di luar, bisa nggak nanya Quran? Mintalah kepada Allah supaya Quran bicara kepada kita. Itu yang selama ini saya lakukan. Karena apa? Kalau membiarkan pendapat berkembang terus, yang tahu itu kan Allah. Dan Allah bisa berbicara dengan kita dengan firman yang sudah turun. Karena tidak ada peristiwa di bumi ini yang tidak tercover di Quran. Jadi apa yang terjadi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa itu berulang kembali. Sampai pada akhirnya nanti ada generasi seperti Adam. Ya tadi saya bilang, lahir tanpa ayah dan ibu. Itu putaran sebetulnya. Jadi prinsipnya bahwa Al-Quran ini kita tempatkannya apakah sebagai informasi atau sebagai konfirmasi. Ada dua. Makanya kejadian Adam, kemudian kejadian Hawa juga barangkali ya. Itu kan masih justru memicu kepada perkembangan ilmu dan teknologi.
Kalau tadi dikatakan ada rekayasa genetik ya, rekayasa genetik, dan itu ketika misalnya cloning yang awalnya adalah pada seekor hewan, ya seekor kambing kalau nggak salah ya. Kemudian bagaimana nanti ketika itu dipraktekkan pada manusia? Kan kalau dibenturkan dengan fikih nanti kan ada bagaimana hak warisnya, Warisnya, bagaimana kawinnya juga. Nah itu kan, kan kita harus mulai berpikir ke sana. Dulu orang ribut tentang perkawinan lewat telepon kan? Ya. Saya bilang sah. Tentu yang mengatakan sah itu bukan sebagai ulama, artinya ini pikiran kita. Loh, kenapa tidak sah? Dulu Rasulullah itu mi'rajnya ke langit loh. Ya. Umatnya sholat. Itu kan sudah telepon itu. Iya kan? Itu sudah telepon sebetulnya. Isyarat bahwa satu saat akan ada teknologi di mana manusia bisa bercakap-cakap, bisa berbicara, bisa bertransaksi tanpa harus bertemu langsung. Dan hari ini, wah lebih apa? Orang dianggap, nah, apakah bisa orang yang menggunakan Zoom itu dianggap satu majelis? Kalau itu bisa dianggap satu majelis, maka sah transaksi. Kalau sah transaksi, sah berjamaah. Makanya ketika ada corona, saya bilang kan, boleh sholat id berjamaah menggunakan handphone, TV di rumah masing-masing menggunakan Zoom. Karena apa? Kalau berkumpul kan madarat. Mana yang lebih baik? Membiarkan orang tidak ada sholat Idul Adha, Idul Fitri, atau ada dengan cara seperti itu? Sebetulnya akan pikiran kita ke sana. Ya, kan apa itu prosesnya melalui teknologi ya, melalui teknologi. Kalau kita lihat mungkin kita pernah melihat di tahun-tahun, katanya kalau nggak salah di 60, 70-an itu dulu ada film Flash Gordon. Nah, itu bagaimana orang bisa bercakap-cakap yang lewat televisi. Kalau nggak salah, lewat televisi. Nah, pada waktu itu mungkin pada zamannya belum pernah ada. Belum pernah ada. Dan orang bisa dianggap fasik. Ya? Tapi untuk hari ini barangkali akan membenarkan itu. Atau apa itu yang seperti film 007 James Bond itu banyak teknologi yang memang melampaui kemampuan manusia pada zamannya. Supaya tukang nonton film juga. Saya tidak tahu itu karena nggak nonton ya. Iya kan banyak ya, karena kalau saya ambil teknologinya. Iya betul. Teknologinya bahwa orang itu seperti itu. Dan itu kalau menurut saya, orang membuat film yang Antum bilang tadi, itu kan dia ingin menceritakan apa yang ada di otaknya. Iya, di otaknya, betul. Dia membayangkan sesuatu, dia tuangkan di hadapan orang banyak. Ini loh, aku membayangkan akan terjadi ini. Dan memang jadi kan? Ya. Pada akhirnya sekarang jadi orang bicara. Khoyali. Ya kan dari apa namanya? Dari ide lah. Ya kan? Dan itu yang muncul kalau bahasa syariat ya wahyu. Gitu? Ya. Isyaratun syariatun, sesuatu yang di luar upaya, isyarat yang muncul di luar upaya, luar usaha, tiba-tiba muncul. Nah, apa yang muncul itu kemudian dituangkan dalam konsep-konsep, lalu dibuat langkah, dibuat sarananya dan jadi. Tapi tentu kita tidak akan mengatakan orang itu dapat wahyu, karena kata wahyu sudah terlanjur diborong oleh Nabi kan, walaupun ya Quran sendiri tidak pernah nyuruh borong dong, tidak. Wangsit. Wangsit itu gagasan ya. Gagasan, ide gagasan. Oke, gimana Pak Dokter? Ini kalau ngobrol dengan dokter ini sampai subuh insya Allah saya kuat, karena biasanya kita menghabiskan 5-6 gelas kopi ya kan, Masya Allah. Ngobrol terus, ya tidak ada yang ngobrol kecuali bagaimana kita menikmati Al-Quran. Itu tadi mungkin karena ada fase-fasenya. Ada fase-fasenya. Jadi misalnya kalau Alvin Toffler itu membuat sebuah fase ya, misalnya dimulai dari zaman pertanian dengan teknologi yang masih sangat sederhana, kemudian dari pertanian timbul industri, ya karena dimudahkan lagi dengan timbul komunikasi. Ya, maka di sini mungkin oleh penulis-penulis Barat ya diantaranya para Islamolog lah kalau kita sebut apa itu. Jadi mereka menawarkan sesuatu yang sangat pesimis, sesuatu yang pesimis, sehingga ada buku yang disebut dengan future shock,
Huntington itu menulis future shock. Artinya shock di masa yang akan datang, yang maksudnya adalah hari ini, karena itu tulis pada masa lalu. Jadi akan terjadi benturan, akan terjadi ini. Mungkin diantaranya adalah ada peran teknologi untuk kemudahan biasanya, kemudahan manusia seperti itu. Tapi ada pemikir jauh diri sadar tuh seperti yang antum katakan, bahwanya kembalinya kepada Al-Quran. Kemudian bagaimana bisa? Sebenarnya Al-Quran telah memberikan apapun yang terjadi, kondisi apapun, lewat surat Ali Imran yang konsep ulil albab. Di sana yang didahulukan pertama kali adalah zikir. Yadkurunallaha hakiman ma'udan. Baru yang kedua adalah fikir. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard dan jalurnya. Jadi semacam antum tadi mengatakan bahwa ini datang itu setelah zikir. Ya, jadi prosesnya kalau nggak ada zikir nggak mungkin bisa fikir. Nah, sekarang kembali kepada yang tadi tentang Al-Quran. Karena dalam mempelajarinya, dalam menafsirkannya sudah ada rambu-rambu barangkali oleh ulama terdahulu kita. Nah, sekarang akan kita lebih spesifikkan kepada kondisi modern lah, kondisi kekinian. Dulu ketika zaman reformasi, antum juga pernah menulis sesuatu yang menurut saya ini luar biasa. Debat kandidat. Masih ingat gak? Iya. Ini ya itu karena mungkin dan sekarang sudah berjalan ya. Dulu tahun 99 belum ada debat kan? Belum. Debat calon kan? Debat, belum. Sekarang sudah ada kan? Udah ada. Debat kandidat. Bagaimana personifikasi antara Adam dengan malaikat gitu, yang pada akhirnya betul kalau malaikat itu memang tidak akan mengerti kecuali apa yang diajarkan kepada mereka. Dan ketika keputusan Allah dipertanyakan, kalau tidak boleh dibilang digugat ya, masa keputusan Allah digugat. Ditutup dengan satu kata, ini a'lamu ma la ta'lamun. Itu terjadi, saya pernah baca, bahkan bukan hanya baca ya, kita pernah berbincang di saat reformasi. Tapi debatnya belum ada. Belum ada kan? Sekarang sudah kan? Sudah. Itu fenomena apa? Apakah memang ini Al-Quran, konsepnya begini, tapi sekedar pelaksanaan tuh mastata'tum dulu atau gimana begini? Enggak ya. Apa yang disampaikan Quran itu mungkin awal-awal ditolak orang. Iya. Tapi pada saatnya nanti manusia tidak berdaya kecuali mengiyakan apa yang dikatakannya. Dan itu akan menjadi tuntutan kemanusiaan. Tuntutan kemanusiaan secara umum. Sekarang debat itu. Quran sudah menceritakan ada debat antara malaikat dengan Adam, kan? Iya. Debat ilmu. Orang tidak tertarik. Tapi gerakan kesadaran berbangsa bernegara dalam milih pemimpin meniscayakan debat diadakan. Sebagai sebuah ukuran kapabilitas pemimpinnya. Nah, itu dia. Kepuasan publik itu didasarkan diantaranya pada itu. Saya kira itu, Apa ini justru pembuktian bahwa solihun likuli zaman wa makan. Nah, itu dia. Selama itu belum dilaksanakan, maka rasa keadilan masyarakat itu, masyarakat belum merasakan ada keadilan dalam memilih pemimpin, dan itu terjadi. Nah, tetapi lagi-lagi manusia selalu saja terlambat, selalu terlambat. Sekarang begini, saya ingin mengatakan bahwa kalau kita selama ini barang siapa berakidah tidak sesuai dengan Quran, sesat. Siapa yang beribadah tidak sesuai dengan tuntunan Quran, sesat. Kenapa engkau tidak pernah berkata? Siapa yang memprediksi tidak menggunakan Quran, sesat. Iya, betul. Iya. Iya. Siapa yang mencoba-coba menganalisa peristiwa
tidak dengan Quran sesat. Kenapa nggak ada yang bicara itu? Ya mungkin ada satu buku yang menarik, Nabu'atur Rasul. Ada ya. Prediksi Rasul. Tapi memang di dalam buku itu disebutkan man tahaqqaqa wa man lam yatahaqqaq. Ada yang qad tahaqqaqa wa man lam yatahaqqaq. Ya itu. Ya itu. Betul. Apakah ini juga sebagai bentuk daripada membumikan Al-Quran itu sendiri? Iya. Jadi begini. Al-Quran itu tidak dihabiskan oleh satu masa, hatta oleh Rasulullah. Betul. Rasul telah menghabiskan pemahaman Quran yang dibutuhkan oleh pada masanya. Tapi setelah kepergian Rasul, maka Quran kemudian ada penafsiran baru yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Maka saya katakan bahwa Islam itu ada yang bahan baku, ada yang barang beku. Nah, Quran itu banyak yang bahan bakunya. Dia bisa diolah jadi apa saja. Banyak yang, nah sebetulnya kalau kita misalnya melihat prediksi Al-Quran atau ya futurolognya lah kalau ini kan, Rasul sampai akhir hayatnya tentu dia tidak tahu di usia berapa wafat. Nabi Isa tidak tahu di usia berapa dia diangkat. Setelah Nabi Isa sudah diangkat, setelah Rasul sudah wafat, baru para mufassirin menangkap pesan. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dzalika Isa bin Maryam. Itu berada di surah Maryam ayat 33. Berarti Nabi Isa diangkat pada usia 33. Luar biasa. Juga Nabi. Ya kan? Nabi tidak tahu berapa usianya akan wafat. Ya kan? Tapi ketika wafat beliau, setelah sekian ratus tahun, ada mufassir yang mencoba baca Quran. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ya kan? Itu Allah tidak akan mengakhirkan seseorang apabila sudah datang ajalnya. Itu di mana? Surat Az-Zukhruf ayat 63. Berarti Nabi wafat 63 tahun. Artinya ada porsi orang untuk membongkar yang sudah terjadi, ya kan? Yeah. Yang sudah terjadi. Coba kita minta Quran satu-satu tunjukkan ayatnya nanti biar jelas. Takutnya juga salah nanti saya ngomong karena sudah terlalu banyak yang diomonginnya. Jadi andai saja Nabi memahami bahwa ayat itu isyarat kewafatan beliau, tentu beliau akan mengatakan, besok aku matiku nek aku seumur sakmene. Beliau tidak tahu. Berarti semakin kita meyakini bahwa Al-Quran itu bukan sekedar kitab suci yang menuliskan informasi-informasi, cerita-cerita, tapi ada tanasub yang memang betul-betul terjadi, jadi bikinnya nggak main-main. Coba ada mushaf Quran yang gede nggak? Saya akan tunjukkan dari ayat supaya kita menikmati ini. Karena hampir semua yang saya katakan selama ini, ya mungkin subjektif ya, tapi itu yang saya yakini dan itu yang melintas saya katakan, melintas saya tulis, melintas saya sampaikan. Dan bukan seperti filsafat gadok-matuk ya. Bukan itu. Kebetulan. Coba Qurannya bahas ini. Di surat. Bentar ya. Ya berarti ragam tafsir sesuai konteks pada zaman, ragam tafsir juga sesuai daripada tujuan kenapa ayat ini diturunkan. Sebetulnya kalau kita
baca lebih jauh lagi bagaimana hubungan antara suatu kejadian yang selama ini disebut sebagai sebuah asbabun nuzul nantinya, Mas. Apakah itu? Nah, oke. Mana sih nomor suratnya? Ya. Suratnya tuh Al-Munafikun. Al-Munafikun, silat. Ditunjukkan aja. Kalau saya maunya tunjukkan begini. Oh, bukan. Al-Munafikun surat ke, ayo, tunjukkan. Ini ya, kita tunjukkan. Surat Al-Munafikun itu 128. Ini nyantai aja ngobrolnya ya. 63 Ustaz, surat ke 63. Iya kan? Ya. Al-Munafikun surat ke 63. 63 kan? Ya. Itu ayat, coba bacanya. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tidak akan menunda ajal seseorang jika sudah saatnya. Allah tahu apa yang kamu semua lakukan. Itu surat ke-63. Ayat keberapa? Ayat ke-11. Rasul wafat tahun keberapa? 11 kenabian. 11 Hijrah, maaf. Coba yang aja. Rasul tinggal di Mekah, tugas di Mekah 13 tahun. Iya. Kemudian 10 tahun di Madinah. Masuk tahun ke-11 Hijriah. Iya. Dia wafat pada surat ke-63. Usia 63 tahun. Surat 63 ayat ke-11. Coba. Ketika Rasul hidup, dan ada yang tahu ini. Dan ketika sudah terjadi, kemudian para ulama memahami, wah luar biasa Quran. Alasanmu apa tidak beriman pada Quran? Gitu. Juga masih ada yang lain lah. Nanti Ulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Itu terjadi berikutnya pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Roma kan? Ya. Kejatuhan Romawi, kemenangan Romawi, itu orang tidak membayangkan. Setelah masa Abu Bakar, oh ini dia maksud ayat, gitu loh. Ya mungkin tadi dalam kitab tadi dikatakan man kota hakoko itu karena setelah terjadi. Apakah artinya nabuah atau ramalan itu salah ketika belum terjadi? Kan kita belum tahu. Iya, belum tahu. Tapi setelah terjadi baru kita mengatakan shadaqa Rasulullah. Itu kan ramalan Rasulullah. Iya. Ya. Dapat Rasul ma tahaqqaqa wa ma lam yatahaqqaq. Biasanya ada sayati zamanun. Itu akan datang. Tapi itu juga kadang-kadang sayati zamanun suka diklaim di satu masa. Wah ini dia yang dimaksud hadis Nabi, padahal belum. Apalagi panitia-panitia kiamat kan, udah. Oh, ini tanda-tanda kiamat, ada rumput, jadi udah sibuk banget dah. Padahal nanti terjadi lagi pengulangan-pengulangan gitu seperti itu. Jadi saya kembali ke masalah bahwa kalau selama ini dikesankan seperti meramal, seperti apa ya, keluar dari pemikiran yang umum, yang difahami secara umum, bukan kita bermaksud untuk menentang atau bukan, tapi saya tidak berdaya untuk menolak itu. Atau mungkin sebuah prediksi yang belum difahami oleh orang lain. Ya bisa jadi. Sebuah prediksi yang belum, seperti ketika kecil kita mau pergi ke sekolah, kemudian tiba-tiba ayah kita mengatakan, "Le, nganggo payung." Padahal pada waktu itu tidak turun hujan. Anak kecil kan tidak tahu. Nggak tahu. Orang tua nggak tahu kan. Dan itu sebagai prediksi, mungkin karena ada analisa secara ilmiah, apakah melihat ke sebelah timur mendung yang tebal, tapi di sini masih panas matahari, gitu, dan nanti akan awannya akan berjalan dari timur ke barat. Nah itu sebenarnya
bisa ditatbikkan dengan fenomena-fenomena yang ada, Ustaz. Ya. Apakah itu tentang kebenaran ilmu pengetahuan atau suatu kejadian, suatu masa, suatu kejadian. Jadi intinya bahwa Al-Quran itu tidak main-main gitu dalam ketika menjelaskan. Seperti tadi antum katakan dalam surat Al-Munafikun, memang ini adalah urutan pada ayat surat yang ke-63. Dan ayat yang berbunyi wala yu'akhirallah itu adalah pada ayat yang ke-11. Nah itu kalau saya berpikir bahwasanya ini bukan, makanya penempatan ayat satu ayat dengan ayat yang lain itu bukan asal-asalan. Dan itu sudah sering saya sampaikan toh. Iya. Saya bukan untuk sombong, mungkin saya manusia pertama yang merumuskan konsep ini. Iya, betul. Ya, mungkin antum lebih tahu lah. Setahu saya, mungkin saya manusia pertama yang dianugerahi Allah untuk memikirkan ini. Misalnya nomor surat Ali Imran, surat ketiga kan, keluarga Imran. Memang keluarga kan 3, ayah, ibu, dan anak. Kemudian Anisa kan istri-istri, ya kan? Dia surat keempat. Di situ ada ayat Masta Rasulullah SAW, ya kan? Laki-laki Muslim maksimal punya istri hanya 4. Itu surat keempat. Dan nanti ada Al-Maidah. Al-Maidah itu hidangan makanan. Itu surat kelima. Kan 4 sehat 5 sempurna. Dan kata sempurna ada pada ayat ketiga yang berbicara tentang makanan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Kemudian kita bertemu di surat Yusuf. Yusuf itu surat ke-12. Kenapa? Yang dibicarakan itu ada Nabi Yakub yang punya anak 12. Dan ayatnya jelas, ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aitu min sajidin. Aku melihat 11 bintang. Bintang itu saudaranya Yusuf, 12 dengan dirinya. Dengan dirinya. Makanya surat ke-12. Nanti Al-Isra surat ke-17. Kenapa 17? Karena Isra Mi'raj bilang bahwa sholat 5 waktu 17 rakaat. Setahu saya, insya Allah mungkin saya orang pertama yang meluncurkan ini. Ya. Dan saya sedang melakukan terus penelitian, pengkajian, tapi tentu pelan-pelan, jangan sampai ketergesa-gesaan lah. Bahwa nanti siapa yang menyelesaikan hal lain, tapi Allah sudah tunjukkan ke saya, isyaratkan ke saya bahwa ini loh, kita sudah mulai. Ya mungkin kita bisa berguru kepada Imam Al-Biqai, Asror Tanzil Ayat itu. Dan bagaimana Allah menempatkan surat yang memang ya sejajar dengan surat Al-Isra, dan itu menunjukkan keajaiban dunia. Antara An-Nahl yang ada keajaibannya, Al-Isra, kemudian Al-Kahfi, dan selanjutnya itu ada keajaiban-keajaiban. Dan sekali lagi ini membuktikan bahwasannya cara penyusunan, sampai cara penempatan surat, sampai jumlah ayat, ini bukan hal yang main-main. Tidak mungkin ada seorang manusia pun terlibat di dalamnya, itu aja. Tidak ada makhluk yang terlibat. Tidak usah satu Quran, satu surat pun tidak ada makhluk yang terlibat di situ. Bisa dicoba kan? Yeah. Dan ketika begitu istimewa Quran, kenapa kita tidak menghargai keistimewaannya itu? Dia kaya, ganteng, cantik, hebat. Kenapa kita tidak bisa mencintainya? Dan saya paling banyak protes ketika ada orang misalnya membuat bacaan-bacaan yang diklaim sebagai bacaan hebat, punya keampuhan itu dan ini, tapi dia tidak baca Quran. Nah itu loh. Nah kita kembali ke masalah-masalah kekinian, mungkin masalah politik. Mungkin Pak Mustafa pernah baca-baca tulisan saya gitu. Iya. Karena pas waktu kita dari masa Orde Baru ke zaman reformasi itu kan pada waktu itu memang begitu masa reformasi adalah sebuah masa kebebasan, dan dari kebebasan itu menimbulkan sebuah euforia yang luar biasa. Nah di situ di samping tadi ada debat kandidat yang mungkin pada waktu itu karena belum pernah ada. Ya kan, karena biasanya presiden itu langsung dipilih di MPR, sudah langsung dilantik begitu. Bahkan zaman Pak Habibie nggak ada debat, Gus Dur juga nggak ada debat. Kalau nggak salah mulai debat itu pada masa Pak SBY kalau nggak salah ya. Nah itu.
Nah, kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi bahwa fenomena perubahan dinamika perpolitikan terutama kita di Indonesia itu bagaimana dengan siloka atau dengan semiotika pada nabi-nabi terdahulu lah, atau kalau nabi itu kan menunjukkan kejadian pada masa lampau. Ya, misalnya tadi diangkatnya Gus Dur dan sebagainya lah, diangkatnya Gus Dur, kemudian sampai keluarnya Gus Dur dari istana. Ini sebetulnya apakah sejarah yang berulang ataukah reinterpretasi dari ayat Al-Quran? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami putar. Nah, yang dibutuhkan sekarang adalah kemampuan orang untuk bisa menjodohkan peristiwa lama dengan fenomena baru. Gitu. Peristiwa ini dengan hari ini coba. Tapi kita harus hati-hati karena namanya sejarah itu al-asr itu, perasaan sejarah itu kan potongan-potongan. Yeah. Tidak ada satu peristiwa lama yang di copy hari ini bisa utuh sepenuhnya. Mungkin sepotong jalan dia pas, tapi pada potongan berikutnya dia sudah berpindah kepada ini. Gitu. Ya, sehingga ada orang yang batas-batas waktu itu diikuti dengan kejadian generasi ke generasi. Jadi tidak menunjukkan dari tahun anu sampai tahun anu. Jadi misalnya gini, saya ingin mengatakan jika potongan-potongan peristiwa lalu yang ada dalam Quran itu mungkin berlaku pada satu tokoh atau satu imperium atau satu rezim atau satu kekuasaan, itu mungkin berlaku sepotong atau sebahagiannya gitu, dengan perlengkapan yang memang pas. Tapi pada potongan berikutnya belum tentu dia utuh. Nah, jadi jangan berpikir bahwa ada satu manusia yang mempotret secara utuh A sampai Z tentang satu peristiwa. Ya, kalau tadi saya katakan ada Adam yang hidup pada masanya, pada zaman manusia pertama, tapi juga ada Adam yang hidup pada masa klasik, masa pertengahan, masa modern, dan tapi tidak utuh. Tidak utuh seperti Adam yang berikut, yang awal ya. Iya. Nah, kalau kita berkaca ya, itu adalah prototipe Adam. Dan saya yakin ada nabi-nabi lain yang juga memiliki bisa kita bikin sebuah semiotika di masa modern ini. Kalau Adam itu adalah melalui debat kandidat versi Pak Kiai ya pada masa lalu. Bagaimana dengan nabi yang lain ya? Emang mungkin nabi lain ada yang debat, atau gini lebih mudahnya, kalau saya ini sosok bagaimana para nabi itu diangkat menjadi nabi, dalam arti nabi. Enggak, gini loh, itu mungkin nanti jauh ya. Saya tanya antum, kira-kira di tulisan-tulisan saya itu ada nggak yang perlu ditanyakan dalam kasus-kasus hari ini? Oke, mungkin pilpres lah gitu aja, biar gampang aja. Bagaimana dengan, saya pernah membaca tulisan antum tentang Nabi Daud. Nabi Daud yang memang pelanjut dari Tolut. Nah, ini ketika Tolut di masa lalu dengan Tolut kalau harus dimanifestasikan di zaman kini, itu kira-kira apakah ya, yang pertama siapa itu Tolut, siapa itu Daud? Ya, karena nggak akan lepas dari Tolut, Daud, Jalut. Nah, itu ketika masa lalu, yaitu ada informasinya sudah jelas. Tapi bagaimana dengan masa kini? Iya, waktu itu kan saya sampaikan begini dalam tulisan-tulisan saya itu, bahwa Tolut itu gambaran seorang jenderal besar. Jenderal yang memimpin gerakan pembebasan negara dari gerakan pengacau keamanan Jalut lah gitu lah, atau ya
ya GPK lah kelasnya gitu kan, yang bikin kacau negara dituntas oleh Talut memimpinnya. Tapi di situ ada jenderal yang berjasa, yaitu Jenderal Daud. Daud ini menantunya Talut loh. Dia yang betul-betul maju, turun ke lapangan, karena jenderal kan mungkin ada di belakang. Yang turun ke lapangan ke medan dia jenderal menantunya ini. Nah masalahnya ketika Jenderal Daud ini sudah moncer namanya, ada kecurigaan dari mertuanya sendiri bahwa ini orang akan mengkudeta saya. Sebab apa? Di usia berikutnya Talut itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak konstitusional lah. Mungkin karena terlalu lama berkuasa gitu kan. Nah kemudian Daud itu pro rakyat gitu loh, pro masyarakat. Nah di apa namanya? Diduga akan melakukan kudeta, bahkan nanti kalau dalam Bible kita akan gunakan penafsiran kesamping lah ya. Dalam Bible dikatakan bahwa ada usaha dari si mertuanya ini untuk menghabisi menantunya ini. Maka menantunya kemudian ke luar negeri, ya kan? Nah, keluar negeri, tapi negara nggak kunjung selesai dan terjadi perubahan. Nah, pada akhirnya ketika Daud ini pulang, Daud itu ahli senjata loh ya. Mungkin dulu dia jualan senjata juga kan, bisnis senjata, alat perang mungkin ya kan. Pulang dia naik. Itu sebabnya tulisan tadi tahun 2099 ya. Nanti cari aja. 2000 kan, tahun 2000. Saya minta Pak Dadi Arkadi kirim ini ke rumah seorang pakar ekonomi terkenal. Ke rumahnya. Karena kemungkinan sosok Daud itu yang di personifikasikan Daud itu ada di situ. Tapi dia harus segera pulang. Saya tidak bisa bicara hari ini karena Pak Dadi sudah berpulang ke rahmatullah. Tapi saya kira tidak perlu dengan tambahan cerita ini pun. Yang penting kan teks tulisan itu. Teks tulisan itu. Hari itu andai saja orang tadi kembali, mungkin bisa jadi dia menempati posisi Daud. Ini tulisan 24 tahun yang lalu. Iya. Di bulan Maret. Iya. Itu sebagai sebuah kontekstualisasi dari figur Daud yang ada di zaman masa kini. Oh, gitu ya. Jadi itu. Jadi bagaimana seorang menantu yang juga jenderal tapi dalam sejarah yang disebut dalam Al-Quran itu Daud itu perginya itu karena tugas atau karena memang dia diusir pergi ke luar negerinya itu, atau karena mengemban tugas? Karena tadi itu ketakutan. Iya, mengamankan diri lah. Oh iya betul. Sama sebetulnya di semua kisah seperti itu. Nah, dialah yang harus naik. Nah, apakah peristiwa-peristiwa yang kemudian dilalui itu juga akan tetap mengantarkan Daud kepada posisi tadi, karena zamannya sudah jauh juga. Ya, masanya sudah berbeda. Ya karena berarti itu kalau masa yang lama mungkin sudah ada 2 atau 3 generasi ya. Apakah Daud ini masih ya sekekar yang dulu? Apakah yang bastotan? Karena masalahnya kan masih hidup ya masalahnya kan. Nah, itu. Kemungkinan itu bisa saja. Tetapi ya ini mohon maaf saya tidak pernah bikin opini, nggak pernah bikin dukungan, narasi, enggak. Ini kita sedang berbicara realitas saja. Kita potret realitas ini. Apakah itu sudah benar seharusnya tahun itu dia kembali, atau masih diberi tenggang waktu untuk sampai hari yang tepat untuk itu? Ini sudah 3 generasi, Pak, masalahnya. 3 generasi. Apakah masih termasuk masanya atau bukan? Apakah ini masih waiting list? Ya, itu. Waiting list atau sudah closing? Nah itu yang sebetulnya seharusnya dianalisa hari inilah, bahwa pada akhirnya
rakyat sadar ternyata gonjang-ganjing bukan karena Daud, tetapi karena dalam tanda petik ya kebijakan mertuanya. Ketika orang sadar itu, ketika masalah itu dibuka secara transparan, maka kemudian Nabi Daud itu diposisikan menggantikan Tolut mertuanya itu. Tapi apa namanya? Kan si Nabi Daud ini kan tadi dikatakan anak menantu dari Tolut, ya. Anak menantu dari Tolut. Kemudian pertanyaannya, kenapa ini Tolut ini nggak membuat apa semacam step-step generasi? Ya, bisa saja kan biasanya karena seorang ayah itu sudah menempatkan bagi-bagi anaknya, kamu dari sekolah ini ke sekolah anu, nanti pada usia sekian kamu jadi anu. Gimana Pak? Ada memang tokoh yang biasa mempersiapkan generasi dari keluarganya sendiri. Tapi kalau kita baca Firaun misalnya, dia tidak menyiapkan. Yang dia persiapkan malah anak angkatnya. Iya, Musa. Ya. Hanya saja memang Musa berbeda ideologi, dia merubah ideologi negara. Kemampuan dia memanage gerakan, mampu mengubah ideologi negara. Padahal Musa kan pernah mengabdi di negara sendiri kan itu, mengabdi sama Firaun. Betul. Nah, tapi ada juga pemimpin yang ingin bahwa anaknya jadi pemimpin juga. Ibrahim kan. Iya. Ibrahim itu kan ketika ditetapkan jadi imam, dia bilang, "Wamin dzurriyyati," anak turunanku juga. Jadi kalau ada orang yang pemimpin kemudian mencalonkan anaknya jadi pemimpin, tidak salah. Dari sebenarnya sudah ada. Sudah ada contohnya. Cuma masalahnya memang la yanalu ahdiz zalimin. Jangan melanggar konstitusi, itu aja masalahnya. Gitu loh. Karena orang zalim nggak akan dipenuhi dengan janji Allah. Jadi hubungannya bukan karena nasabnya atau barangkali, tapi karena bagaimana komitmen terhadap. Nah, itu dia. Artinya bahwa ketika ada orang tua yang menginginkan anaknya juga menjadi orang yang bupati, pin anaknya jadi bupati, kan udah biasa itu di mana-mana, lurah anaknya jadi lurah, udah biasa, RT jadi RT udah lumrah aja kan. Jadi sampai yang paling tinggi pun tidak bisa dipersalahkan pada keinginan itulah. Manusiawi mungkin kita juga akan mengalami itu, tapi yang harus dicatat adalah bahwa keinginanmu itu jangan sampai dengan melakukan pelanggaran konstitusi. La yanalu ahdiz zalimin. Komitmenku tidak akan sampai pada orang-orang yang zalim. Zalim itu mana sih melanggar konstitusi? Menodai rasa keadilan rakyat gitu loh. Itu kan zalim juga di situ. Menempatkan peraturan di bawahnya, bukan dia mematuhi peraturan, kan itu aja. Artinya biasa-biasa saja. Firaun tidak mempersiapkan, kemudian Tolut juga belum sempat mempersiapkan ya. Dan memang kita tidak menemukan cerita data bahwa Tolut itu punya generasi yang siap. Nah, memang yang paling siap ya Daud, cuma sangat disayangkan bahwa dianggap terlalu cepat barangkali ya. Dianggap terlalu cepat. Sebetulnya nggak terlalu cepat karena Tolut sudah lama berkuasa dan memang ada pelanggaran-pelanggaran yang membuat rakyat jadi protes, terutama Dewan Syuro juga kan, Dewan Syuro itu kan juga sudah wanti-wanti supaya jujurlah gitu. Gitu aja. Ya inilah pemirsa pada suka yang berbahagia, bentuk sebuah kontekstualisasi dari ayat-ayat Al-Quran. Bahkan tadi dikatakan oleh Pak Kiai, tidak pernah akan ada habisnya tafsir dalam satu masa. Jadi butuh fenomena baru, butuh bentuk baru, Al-Qur'annya sama, ayatnya sama, yang membedakan adalah tafsiran. Ini barangkali yang perlu kita tajamkan kembali. Karena Pak Kiai Said tidak bikin Quran baru. Pak Kiai tidak pernah bikin Quran baru gitu. Jadi ketika yang diungkapkan itu adalah sebuah ide dan gagasan yang bersumberkan kepada Al-Quran, adalah bentuk lain daripada sebuah tafsir. Ya, bentuk lain daripada sebuah tafsir. Sebagaimana tafsiran
tentang apa misalnya tentang tayamum, apakah cukup pergelangan ataukah sampai siku dan sebagainya, itu kan adalah bentuk-bentuk fenomena dan dinamika dalam penafsiran. Dan itu yang harus akan kita pegang teguh. Jadi beda tafsir adalah biasa. Jadi sesuai dengan kemampuan kita mencerna dan kemampuan kita untuk menelusuri daripada makna ayat. Karena ayat Al-Quran ini kan harus applicable. Applicable dalam arti itu bisa dijalankan, bisa dilaksanakan. Jadi kalau ayat Al-Quran tidak bisa dilaksanakan, berarti ya apa artinya sebuah kitab suci? Yang barangkali di sini Pak Kiai Syarif mencoba untuk mengaktualisasikan daripada ayat Al-Quran itu sendiri. Ini barangkali Pak Kiai pesan-pesan penting ya dalam memahami ayat Al-Quran, dan itu Al-Quran bukan berbicara untuk dirinya gitu, tapi Al-Quran berbicara untuk manusia. Ya, karena jelas hudan linas itu bukan hudan lil hayawan atau bukan hudan li syai'in akhor. Ya, hudan linas. Makanya kita akan terus selalu menggali dan menggali bagaimana nikmatnya penggalian daripada ayat Al-Quran. Dan itu kan seperti kisah yang yang terpisah gitu, yang terpisah. Dan Al-Quran menampilkan ya seperti itu, karena itulah sisi mukjizatnya Al-Quran. Wajhul ijaznya itu ada di situ. Dan mohon maaf Pak Kiai, ini karena sudah larut malam, saya sudah nggak, insya Allah nanti bincang-bincang akan kita lanjutkan kembali. Sebagai khulasatul kalam, barangkali ada yang bisa Pak Kiai ungkapkan. Iya, semua tafsir yang ada itu bersumber dari Al-Quran, tapi dia tidak mewakili seluruh Al-Quran. Tafsir ya tafsir, Al-Quran ya Quran. Tidak boleh membuat tafsir tidak bersumber dari Al-Quran. Tapi jangan pernah merasa ada tafsir yang telah menghabiskan pesan Quran. Dia akan terus ada dan terus ada. Jadi tafsir itu yang kita konsumsi, ya, dinikmati saja. Tapi Quran tetap itu juga. Akan terus berubah, akan terus bertambah. Maka salah satu ciri orang yang jumbut itu adalah menutup diri dari penafsiran yang berbeda dengan dirinya. Itu yang mereka pahami, itu yang mereka temui, itu yang mereka nikmati. Jadi sama-sama orang membaca Al-Quran, tetapi jatahnya beda-beda. Jatahnya beda-beda. Sekira itu. Padahal kita maknai sebagai sebuah keragaman. Betul. Keragaman itu indah, berarti ada sesuatu yang baru, sesuatu yang baru. Dan semua mufasir pasti mengakhiri sebuah tafsirannya dengan ungkapan wallahu a'lam. Betul, betul. Nah, ini yang perlu juga kita. Ini saya bahkan mungkin ngeri juga, nanti ada beberapa pemikiran tafsir saya mungkin kalau diungkapkan nanti saya langsung dicap kafir juga. Tapi itu biarlah jadi simpanan di antara kita, jadi perbincangan terbatas karena memang tidak semua obat boleh dijual di apotek. Ada resep. Ada resep. Ada yang harus pakai resep dokter gitu kan. Gitu saya kira. Ya. Silakan ada. Baik para pemirsa pada Suka TV yang kami hormati, sebetulnya akan bisa kita perbincangkan lebih panjang lagi, dan fenomena itu nggak akan ada habisnya, ya, karena al-kalam dzu sujud, itu ya, bahwasanya pembicaraan itu akan terus mengalir, dan saya mengapresiasi kepada Pak Kiai Syarif yang telah begitu berani, ya, sangat berani, karena ya mungkin yukhaliful adah. Ya, fenomena itu menurut saya adalah yukhaliful adah. Tapi bukan pada posisi khalif tu'raf.
Ya, bukan bahasa posesif. Bukan majdub, nanti salah nulis. Majdub sambung majnun. Ya, jadi begitulah kalau ketika ahli ilmu berbicara berdasarkan ilmu, berdasarkan fenomena, dan dia bisa menghubungkan antara Al-Quran di masa lalu, tafsirannya ya, Al-Quran di masa lalu dengan Al-Quran di masa kini dan Al-Quran di masa yang akan datang. Moga-moga kita semua bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Terima kasih Pak Kiai yang telah berkenan berbincang-bincang ya. Walaupun ngalir ngidul nggak jadi masalah, kembali kepada kongres, ngomong beres-beres. Dan terima kasih saya ucapkan. Semoga Allah menunjukkan kepada kita kepada jalan yang benar dan selalu diberi kekuatan untuk menggali mutiara-mutiara hikmah daripada Al-Quran yang jelas-jelas itu sudah disepakati bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup. Bagaimana kita bisa hidup, bagaimana kita bisa berkehendak, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu berbuat, kalau tidak berdasarkan Al-Quran, maka tidak akan ada artinya. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.